Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzelul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sahibi syafa'ah wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dawil hasanat. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du, hadratul ulama, para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, wabil khusus muassis atau pengurus Masjid Al-Aqwam Sungai Mengkuang yang kami hormati, beserta para jamaah, para ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan atas segala limpah nikmat, taufik serta hidayahnya kita hingga pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat serta iman dan Islam, sehingga dapat melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Aqwam, maupun yang baru datang yang berjamaah di masjid yang lain atau surau yang lain, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian kuliah subuh Nurus Sobah. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih atas tempat, fasilitas, dan lain-lain yang telah disiapkan oleh pengurus Masjid Al-Aqwam. Kami ucapkan jazakumullah khairan jasa. Kajian pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah dan kita lanjutkan dengan pembacaan sholawat Sultan Mahmud, dan ada satu tambahan ijazah kemarin, satu sholawat nanti insyaallah akan kami tuntun bersama bagi bapak-bapak atau para jamaah yang belum hafal, yaitu sholawat untuk memohon keselamatan, yang intinya selamat dari mara bahaya, bencana, bala, penyakit, dan lain sebagainya. Insyaallah yang kemarin telah dijazakan langsung oleh beliau Ustadz Jema'i Makmur dari Ketapang. Insyaallah nanti satu saja yang kami insyaallah kami tuntun. Yang satu sudah hafal, yang satunya belum. Mari kita buka dengan tawassul kepada musannif hadzal kitab, yaitu Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini membawa manfaat bagi kita sekalian, fid dini wa dunya wal akhirah. Ridallahu ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ahli baitil kiram wa li husuli maqasidana wa qada'i hawaijana hawaijad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد قدر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد رمل الجبار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته والأئمة المهديين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وآل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا سلام سلمنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian pada pagi hari ini tentang hadis wal maqalah at-tasi'ah, yaitu hadis yang ke-9 atau qaul yang ke-9 an Sufyan as-Tsauri radhiyallahu an. Diceritakan dari sahabat Sufyan as-Tsauri radhiyallahu an. Siapakah Sufyan Tsauri? Wa huwa Syekhul Imam
Imam Malik. Sufyan Tsauri adalah guru besar Imam Malik atau madhab Imam Malik. Karena ada beberapa madhab yang perlu kita ketahui dan bisa dijadikan panutan, seperti madhab Imam Malik, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan yang satu Imam siapa? Hanafi. Ya, Imam Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i. Beliau berkata, kullu maksiatin, setiap kemaksiatan, nasiatin an syahwatin, yaitu setiap kemaksiatan itu timbulnya karena syahwat. Maka di dalam Islam ibadah itu ada yang untuk mengekang syahwat. Seperti apa? Seperti puasa. Karena puasa itu untuk mengekang syahwat. Bahkan puasa juga dianjurkan bagi para remaja-remaja yang tentunya syahwatnya masih cukup luar biasa. Bagi yang belum mampu menikah, disunahkan untuk berpuasa. Supaya apa? Supaya syahwatnya melemah begitu. Ini dengan berpuasa. Begitu juga setiap setahun sekali semua umat Islam diperintahkan untuk puasa Ramadan maupun puasa-puasa sunnah yang lain. Ini dalam rangka untuk mengekang syahwat. Karena setiap kemaksiatan itu timbulnya karena syahwat begitu. Ai istiyakin nafsi ila syai'. Yang dimaksud syahwat, nafsu, syahwat itu adalah condongnya hati atau kemauan yang menggebu-gebu, kemauan nafsu yang menggebu-gebu kepada sesuatu. Itu disebut dengan syahwat. Begitu. Jadi kemauan nafsu yang menggebu-gebu, yang berlebih-lebihan, itu disebut dengan syahwat. Begitu. Bukan yang kita kenal hanya syahwat secara biologis saja, ya. Tetapi pada hakikatnya syahwat itu adalah kemauan nafsu yang menggebu-gebu kepada sesuatu. Itu disebut dengan syahwat yang akan mudah menimbulkan kemaksiatan karena kemauan yang menggebu-gebu atau berlebih-lebihan. Begitu. Contoh, kemarin saya ada seseorang yang cerita sama saya, karena seorang ya pengusaha tapi nggak terlalu besar, pengusaha biasa. Saya ini orang yang bangkrut, Pak Ustadz. Bangkrut bagaimana? Karena apa? Karena dagang. Kenapa kok bisa bangkrut? Karena terlalu hubbud dunia, terlalu cinta dunia, terlalu menggebu-gebu sehingga lupa akibatnya. Oh iya, memang pernah Rasulullah bersabda, hubbud dunya kulli khotiatin. Terlalu cinta kepada harta dunia adalah ra'su kulli khotiatin, kepalanya atau pangkalnya setiap kesalahan. Jadi kalau semua itu serba terlalu,
ini akan mengakibatkan sebuah kesalahan atau kemaksiatan. Begitu juga cinta kita, kemauan nafsu yang menggebu-gebu terhadap sesuatu itu akan menimbulkan kemaksiatan. Fa innahu yurja ghufranuha ay al maksiat. Tetapi kemaksiatan itu masih bisa diharap ampunannya. Jadi kemaksiatan nafsu itu masih bisa diharap pengampunannya selama kita menyadari bahwa apa yang telah kita lakukan itu salah. Selama kita mau menyadari dan bertaubat, tidak berniat mengulang kembali, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satupun manusia seperti kita, umat Nabi Muhammad, yang tidak pernah maksiat. Tetapi kemaksiatan bisa diampuni oleh Allah selama kita bertaubat atau mau memperbaiki, tidak mengulang kemaksiatan yang pernah kita lakukan, gitu. Wa kullu maksiatin nasa'at an kibrin. Setiap kemaksiatan itu timbul karena atau penyebabnya karena apa? Pertama adalah karena kibrin, karena takabur, rasa takabur. Rasa takabur ini tentunya ada di dalam hati manusia. Merasa lebih besar, itu namanya takabur. Merasa lebih tinggi, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, merasa pangkatnya lebih tinggi dan lain sebagainya. Ini adalah takabur. Karena definisi takabur itu adalah aida'wal fadli. Aida'wal fadli artinya mengaku lebih dari orang lain. Itu yang dimaksud dengan takabur. Artinya mengaku lebih, begitu. Lebih utama, begitu. Mengaku lebih utama itu yang disebut dengan takabur. Seperti contoh, langit berada di atas, sedangkan bumi berada di bawah. Karena langit merasa di atas, dia merasa paling utama, di atas, kan gitu. Bumi berada di bawah, karena berada di bawah oleh langit disombongi. Ya. Kata langit, saya lebih utama daripada kalian, wahai bumi. Gitu. Mungkin ini memberikan pelajaran bahwa kepada kita jangan menganggap yang paling di depan ini lebih utama. Ya, ini perasaan hati. Kita harus selalu menjaga sifat yang merasa lebih utama. Karena yang di depan berarti yang lebih utama, yang di belakang tidak, belum tentu juga. Karena semuanya itu yang menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga langit dan bumi ketika saling merasa, nah yang mengawali adalah langit karena berada di atas, ya. Berada di atas. Saya lebih utama daripada kalian, wahai bumi, gitu. Karena bumi merasa disombongi, juga memberikan hujah atau memberikan jawaban, ya saya lebih utama daripada kalian langit.
Kenapa? Di bumi ada lautan, ada air, ada pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Sedangkan kau di langit tidak ada air, tidak ada sungai, tidak ada lautan, tidak ada pohon-pohonan. Tapi saya punya bintang, saya punya planet, saya punya matahari, bulan dan lain sebagainya. Kemudian kata bumi, masih di bumi ada Baitullah, Ka'bah, yaitu tempat tawafnya para malaikat, juga tawafnya manusia, tawafnya para jin dan lain sebagainya. Kata langit, di langit juga ada Baitullah, yaitu Baitul Ma'mur, tawafnya para malaikat. Kan hanya cuma malaikat kata bumi. Tapi kalau Baitullah, Ka'bah, itu bukan hanya malaikat yang tawaf. Para pak haji itu sudah pernah tawaf di sana semua. Orang-orang yang umroh tawaf di sana. Itu para manusia, belum golongan jin atau golongan malaikat-malaikat yang lain. Begitu. Akhirnya bumi pun masih disombongi oleh langit dengan berbagai hujah atau argumentasi yang disampaikan oleh langit. Kemudian ketika bumi menjawab, saya di bumi ini telah dilahirkan orang manusia yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu manusia yang paling utama. Kata bumi, seandainya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dilahirkan di bumi ini, maka langit, bumi seisinya tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena kalian wahai Muhammad, kami tidak akan menciptakan planet-planet atau langit, bumi, matahari, semuanya tidak akan kami ciptakan. Itu karena paling utamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langit baru sadar, oh iya ya, kalau tidak ada Nabi Muhammad saya pun tidak diciptakan oleh Allah. Begitu. Akhirnya kalah langit yang merasa paling di atas, ya, paling utama. Kemudian akhirnya langit berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di bumi ada manusia yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami mohon kepadamu ya Allah, pada malam 27 Rajab Nabi Muhammad akhirnya diangkat ke langit yang kita kenal dengan di Isra Mi'rajkan. Itu sebabnya seperti itu, antara langit dan bumi saling sombong-sombongan gitu. Sehingga karena kalah akhirnya minta Nabi Muhammad dinaikkan keluar angkasa hingga ke Sidratul Muntaha. Karena permintaan langit, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengabulkan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang disebut dengan kibir atau takabur tadi itu adalah penyakit-penyakit hati yang harus kita obati dengan lawan katanya,
yaitu dengan tawadhu atau rendah diri gitu. Jadi rasa takabur harus kita obati dengan merasa rendah diri. Jadi apapun, kalau kita ini tidak sombong, jadi pejabat pun tidak sombong, jadi kiai tidak sombong, jadi ustadz tidak sombong, jadi apapun, jadi orang kaya juga tidak sombong, itu makin derajatnya makin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau orang yang sombong merasa besar, itu sebenarnya derajatnya sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang setiap kita sholat, yang kita sebut adalah ketika takbiratul ihram, semua diawali dengan takbiratul ihram, dengan membaca takbir Allahu Akbar. Di dalam hati kita niat sholat dan lain sebagainya. Ini sebenarnya dalam hati kita harus merasa Allah yang paling besar. Kami ini ya Allah makhluk yang paling kecil di hadapan-Mu. Lebih-lebih ketika kita sedang sujud, ya, sedang sujud. Allahu Akbar. Ya. Jadi merasalah bahwa kita ini makhluk yang paling rendah, karena semua harus sujud mencium bumi. Ya, bumi kan paling rendah. Ya, siapapun kalau sholat pasti mencium bumi, tidak peduli bupati, gubernur, wali kota, bahkan presiden sekalipun sholatnya ya mencium bumi supaya sadar manusia itu diciptakan dari bumi, dari sesuatu yang rendah atau yang hina. Maka ketika sujud kita berusaha untuk mengingat kejadian kita dengan kekhusyuan, ya, merasa kita adalah makhluk yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ketika kita naik pesawat, ya. Ketika kita naik pesawat memandang ke bawah ini, manusia itu kecil-kecil seperti semut, mungkin lebih kecil dari semut kalau dilihat dari atas, tidak nampak, ya. Yang nampak hanya rumah-rumah atau mobil-mobil yang lewat begitu, ya. Kita merasa kecil seperti itu sebenarnya. Maka di dalam sujud ini kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha luhur dan dengan memujinya. Boleh kita tambah dengan doa, karena ada suatu hadis yang di dalam kitab Al-Bukhari juga, tapi saya tidak hafal nomor sekiannya, tapi isinya di dalam sujud boleh berdoa, tetapi harus bahasa Arab begitu loh. Doanya harus bahasa Arab. Ini perlu saya jelaskan, karena saya di Masjid Agung itu kadang-kadang juga merasa ada makmum yang sujudnya lebih lama daripada imamnya. Saya pikir baca apa ya gitu. Padahal baca subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Saya masih baca doa tapi bahasa Arab. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Pelan begitu. Allahu Akbar. Nampaknya saya tahiyat hampir separuh sudah, masih ada yang sujud. Karena nampak walaupun imam nih di sampingnya ada orang sujud kan masih nampak, ya.
Nah, di samping sana masih ada yang sujud. Kok lama benar? Akhirnya jamaahnya ini tidak tertib, sehingga jamaahnya tidak tertib. Maka bisa membatalkan fadilah jamaah. Ketika imam sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, dia baru bangun dari sujud gitu. Lama benar sujud. Nah, tidak boleh ketika berjamaah. Katanya apa? Doa yang makbul, doa ketika sujud. Tetapi di dalam sujud itu doanya khusus, tidak boleh doa macam-macam begitu loh. Tidak boleh berbahasa macam-macam. Tidak boleh berbahasa seperti doa-doa kita setelah sholat. Kalau doa setelah sholat, kita boleh berdoa sesuai dengan bahasa kita masing-masing. Tetapi kalau di dalam sholat harus berbahasa Arab yang sudah ditentukan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Artinya, ya Allah, cukupilah kami dengan perkara halalmu, jauh dari perkara harammu. Gitu. Jadi minta kecukupan supaya dicukupi dengan perkara yang halal. Contohnya apa? Mau makan ada yang dimakan, ya. Mau minum juga ada yang diminum. Itu kan cukup namanya. Maka yang sudah dapat makan atau minum, silahkan dimakan dan diminum. Saya juga tak mau minum sebentar ya. Bismillah. Doa setelah doa di dalam sujud. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Dan cukupilah kami dengan fadlmu, jauh dari makhluk atau selain engkau. Artinya yang memberikan kecukupan adalah Allah, yang memberikan keutamaan adalah Allah. Kemudian Allahu Akbar, baru Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu bisa kita baca setiap sujud begitu. Tetapi kalau menjadi sholat atau menjadi makmum, ini saya ulangi lagi, tidak boleh berdoa sendiri dengan bahasa kita sendiri-sendiri di dalam sholat. Misalnya membaca Al-Fatihah, wah saya hafal arti Al-Fatihah, saya tak membaca dengan bahasa Indonesia saja ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh diucapkan dalam lisan ketika sholat. Harus diucapkan atau dilafadzkan dengan berbahasa Arab. Begitu juga doa di dalam sujud tadi. Begitu. Mungkin bisa dipahami ya. Kalau dosa takabur atau merasa lebih utama, yang dimaksud takabur, fa innahu la yurja ghufranaha, maka takabur itu susah sekali diharap pengampunannya. Begitu. Susah sekali diharap pengampunannya. Maka bagi orang-orang yang sufi atau orang-orang tasawuf, apa sih tasawuf itu? Tasawuf itu artinya membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya. Contohnya penyakit takabur, penyakit ujub. Ujub itu bangga, gitu, merasa bangga. Kemudian riya, suka pamer. Ini kan penyakit-penyakitnya hati.
Khuburiyasah, sum'ah. Khuburiyasah itu suka paling senang dijadikan pemimpin, bangga malahan dijadikan pemimpin itu. Tapi kadang-kadang lupa tanggung jawab seorang pemimpin. Bukan tidak boleh jadi pemimpin, jadi ketua dan lain sebagainya, tetapi harus ingat dengan tanggung jawabnya. Jadi ketua apa saja siap, tapi tidak bisa mengurus atau hanya formalitas saja. Ketua yayasan di sana iya, ya. Tetapi tidak mampu mengurus, ya malah besar tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap pemimpin akan ditanya tanggung jawabnya. Nah itu harus dipertimbangkan. Itu penyakit hati, ya, penyakit hati yang namanya khuburiyasah, terlalu cinta kepada kedudukan, jabatan, ya, tetapi tidak dipertimbangkan bagaimana tanggung jawabnya. Bukan berarti kita tidak boleh menjadi pemimpin, bukan berarti kita tidak boleh menjadi pejabat dan lain sebagainya, tapi tanggung jawabnya harus dipertimbangkan. Itu karena terlalu cinta jabatan, terlalu cinta kepemimpinan adalah sebuah penyakit hati yang harus kita obati, termasuk sum'ah. Ya. Sum'ah itu apa? Ingin terkenal. Wah, ingin terkenal dan dibangga-banggakan. Kalau dikenal orang saja tidak masalah. Memang kita secara muasyarah, hubungan manusia ya harus kenal dengan manusia. Tapi ingin terkenal, ingin populer, yang seolah-olah itu menjadi idola gitu, ingin diidolakan, itu juga bagian daripada penyakit hati yang harus diobati. Maka di dalam ilmu tasawuf, ya ilmu tasawuf itu mengobati hati dari penyakitnya, penyakit hati. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu masih ingat sebuah lagu yang biasa disampaikan oleh Hakim atau siapa itu, Opik ya, siapa Kendian itu. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Gitu ya Haji Mahmud, masih ingat ya? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua apa? Sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berpuasalah, gitu ya, gak lupa. Termasuk kalau bahasa Jawanya saya sangat ingat. Tombo ati iku 5 sakwernane. Obatnya hati itu 5 perkara. Maca Quran angen-angen sak maknane. Yang pertama membaca Al-Quran dan mengangan-angan artinya Al-Quran, atau tadabbur, mengangan-angan maknanya. Kaping pindho salat wengi lakonono. Yang kedua salat malam kerjakanlah. Kaping telu wong kang soleh kumpulono. Yang ketiga berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, supaya hati kita sembuh dari penyakit-penyakitnya. Kalau orang punya rasa riya, rasa takabur, rasa ujub, ingin terkenal, sum'ah dan lain sebagainya, itu manusiawi memang.
Tapi penyakit-penyakit itu harus kita obati dengan membaca Al-Quran, dengan sholat malam, kemudian dengan berkumpul dengan orang-orang soleh seperti saat ini. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Yang keempat harus dengan perut yang lapar, ya, yaitu berpuasa, ya. Karena biasanya kalau orang perutnya itu lapar, sifat sombong pun hilang. Mau sombong bagaimana? Lapar gitu ya, tidak berdaya gitu. Puasa itu kan begitu, ya. Tidak ada orang puasa itu wah soalnya paling kuat, karena ya paling luyu, paling ngantuk begitu. Kaping 5, kaping 4 kudu weteng ingkang luwih. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwi. Yang kelima adalah zikir malam yang lama, atau zikir lama perpanjanglah. Zikir malam perpanjanglah. Karena zikir malam, ketika malam berzikir, zikir itu di dalam hati, ya, di dalam hati. Boleh kita jalan-jalan sambil berzikir. Jalan-jalan malam itu boleh sambil berzikir. Apalagi dengan iktikaf di masjid, sholat 2 rakaat, mungkin di rumah, kemudian berzikir. Itu akan mengobati penyakit-penyakit hati. Begitu. Fa innahu la yurja ghufranaha li anna ma'siyata iblis kana asluha al ma'siyah minal kibri. Karena kemaksiatan iblis itu asal usulnya adalah maksiat karena takabur, sehingga tidak diampuni oleh Allah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa takaburnya iblis? Ketika malaikat-malaikat diciptakan oleh Allah sebenarnya lebih dahulu daripada manusia. Ketika Allah menciptakan iblis, para setan, sebenarnya lebih dahulu dari manusia. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang nama-nama manusia, yaitu Adam alaihissalam. Karena Adam ini manusia itu lebih berilmu daripada malaikat, lebih berilmu daripada iblis. Maka Allah menyuruh kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Artinya sujud itu bukan menyembah, artinya sujud litahrim, artinya karena menghormat. Jadi menghormat orang yang berilmu itu perintah Allah, perintah Al-Quran. Maka jangan misalnya saya bukan kepingin dicium tangan saya, bukan. Saya karena kalau dicium tangan saya itu malah merasa seolah-olah paling mulia. Tapi ketika kita dicium tangan kita, ini tidak boleh merasa kita paling mulia. Saya punya beberapa teman kiai, saya heran ketika saya cium tangan malah nyium tangan saya. Ketika saya menunduk, dia menunduk lebih rendah lagi daripada saya. Di Jawa ada kiai seperti itu. Ketika saya cium tangannya malah mencium tangan saya, bahkan mencium pipi saya gitu. Kita mencium tangan seorang kiai itu bukan karena apanya, tapi karena ilmunya, begitu loh. Karena ilmunya, ketika dimanapun, ketika sedang apapun. Saya punya guru namanya Kiai Thohir, orangnya hitam lagi gitu ya, udah tua lagi, tangannya ya namanya orang hitam tua ya, hitam begitu. Tapi dimanapun ketika saya bertemu, saya cium tangannya. Karena apa? Saya menandakan ketawaduan saya kepada guru saya.
begitu. Ini karena perintah Al-Qur'an, perintah Allah, seperti Allah memerintahkan memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, artinya litahrim, untuk menghormat. Kemudian iblis diperintah oleh Allah untuk bersujud pada Adam, tidak mau. Maka apa yang dilakukan oleh Allah? Karena iblis, kenapa kamu tidak mau mengikuti perintah saya? Ana khairun min. Kata iblis, saya lebih baik daripada Adam. Adam baru kemarin sore, saya udah berumur sekian tahun. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan saya engkau ciptakan dari api. Seberapapun kuat tanah, maka kalah dengan api, bisa terbakar oleh api. Ya, kata iblis, saya lebih baik daripada engkau. Maka dengan kesombongan yang dilakukan oleh iblis alaihissalam, maka Allah melaknat sampai hari kiamat. Maka mudah-mudahan apa yang kita kaji dalam pertemuan kali ini, intinya tentang kemaksiatan itu timbulnya karena syahwat, ya, yang yaitu kemauan nafsu yang berlebih-lebihan, sehingga tidak mudah diharap pengampunannya. Dan setiap maksiat yang timbul karena sifat takabur ini susah untuk diampuni. Maka solusinya adalah bagaimana kita mengobati penyakit takabur yang ada di dalam hati hampir setiap manusia, ya, hampir setiap manusia, dan penyakit-penyakit lain, begitu. Karena kemaksiatan yang dilakukan oleh iblis sehingga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala itu karena iblis menganggap annahu khairun min sayyidina Adam alaihissalam, bahwa iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Mungkin karena waktu, ya, terus berlalu tidak terasa. Sebelum kami akhiri atau sudahi, kami persilakan dulu untuk para jamaah sekalian menanyakan apa yang telah kami sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang bisa difahami, kami persilakan. Alhamdulillah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya tentang tobat dari maksiat. Kalau orang sudah melakukan suatu kemaksiatan tanpa bentuknya semacam zina atau terus dia bertobat, kira-kira ciri-ciri tobat dia yang diterima ini seperti apa? Mungkin dia sudah tobat berapa lama? Dia pengen tahu tobat dia ini diterima seperti apa ciri-ciri. Ya. Yang lain, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Yang kedua, masalah India tadi, kadang dari memang agak susah sebagai contoh kasus. Kalau saya berjamaah itu misalnya kami mampu tidak datang itu, taruhlah di kecil kami mampu kami mampu datang.
kita kalau tidak karena itu imam sudah Allahu Akbar. Iya. Jadi merasa saya jadi imamnya. Itu seolah saya lah yang paling bagus. Seperti itu terkadang. Iya. Yang kedua, ekstrimnya itu kadang disebut pula kalau kita mau pergi ke masjid saja disebut ria, ambil. Iya. Kemudian tadi katakan kalau ketika tahiyat, itu juga bermasalah. Iya. Setelah tahiyat harus mengikuti imam kan? Iya, kita sujud. Masalah juga. Iya. Kalau saya kecuali imam itu mungkin bacanya sudah benar, artinya itu tidak terlalu cepat gitu. Karena kalau misalnya Allah Muhammad, imam sudah salam gitu. Iya, iya. Tapi ada sebaliknya lagi, imam sudah benar gitu, sudah selesai sampai ini imamnya kan tidak tahajud di masjid. Iya. Kita sudah salam. Tapi kadang-kadang ada juga makmum yang kita sudah berdiri, makmum masih tahiyat. Iya. Seperti itu Pak Kiai, tolong dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama tentang bagaimana ciri-ciri taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh manusia itu memang boleh dikatakan manusiawi kalau manusia itu pula punya salah. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Karena Rasulullah bersabda, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam itu punya salah. Ya. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah at-taibun, orang yang bertobat. Apa sih artinya taubat itu? Taubat itu dari kata taba yatubu taubatan. Taba itu artinya kembali. Kembali kepada kesucian. Artinya asalnya tidak salah. Ya. Asalnya manusia Adam itu tidak salah. Diciptakan oleh Allah, tinggal di surga, iya tinggal di surga. Kemudian minta istri Hawa, ia diciptakan oleh Allah istri, seorang istri Hawa. Tetapi karena ada iblis yang menggoda, maka kesalahan Adam adalah li'anna wa li'anna zillata sayyidina Adam alaihissalam kana asluha minas syahwat. Kesalahan Nabi Adam itu karena syahwat, karena keinginan yang menggebu-gebu kepingin memakan buah khuldi, kan begitu. Maka salah satu karena merasa berdosa, melanggar larangan Allah memakan buah khuldi, sehingga Nabi Adam bertobat. Pertama bertobat itu dengan membaca istighfar, dengan menangis. Istighfarnya, Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu istighfar semua. Bukan hanya astagfirullahaladzim. Itu istighfar. Jadi memperbanyak membaca istighfar. Tetapi kalau datuk kita Adam beda dengan kita manusia, ya, karena Nabi. Beliau waktu itu kok bisa salah ya? Padahal Nabi belum jadi Nabi waktu itu. Waktu bersalah itu belum jadi Nabi. Betul apa enggak? Karena yang namanya Nabi itu mempunyai umat. Waktu itu ada sebuah pertanyaan. Nabi itu katanya maksum, kok bisa bersalah?
Contohnya siapa nabi yang bersalah? Nabi Adam dulu kan bersalah. Belum jadi nabi waktu itu, Adam masih manusia biasa. Ketika mempunyai istri, mempunyai anak, itu baru diangkat menjadi nabi. Kalau nabi semuanya maksum, dijaga dari kemaksiatan. Tetapi Adam sekali maksiat, ya sekali maksiat ini, taubatnya, menangisnya berhari-hari, ya berhari-hari menangis, sampai dalam suatu riwayat di Gunung Sarondib itu bekas jalan air matanya Nabi Adam alaihissalam ketika bertobat. Jadi tanda-tandanya tobatnya yang Nabi Adam seperti itu. Sekali maksiat tapi 1000 kali bahkan lebih dalam sehari untuk bertobat, membaca istighfar, sehingga sampai menangis darah begitu, sampai menangis darah seperti itu. Karena dalam kitab Irsyadul Ibad itu terangkan Gunung Sarondib itu ada bekas-bekas jalan air mata Nabi Adam ketika bertobat. Maka salah satu ciri orang yang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa menangis ketika bertobat, bisa menyesali kesalahan yang pernah ia lakukan dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah ia lakukan. Itu ciri-cirinya tobatnya diampuni atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti tobatnya Nabi Adam alaihissalam, karena itu merasa salah memakan buah khuldi, Nabi Adam tidak pernah mengulang kembali kesalahannya. Maka yang disebut dengan taubatan nasuha, taubat yang paripurna begitu. Beda kan kadang-kadang taubat lombok gitu ya. Sekarang maksiat kemudian tobat, kemudian maksiat lagi, kemudian tobat lagi. Tapi ada unsur kesengajaan. Itu yang ciri-ciri taubat yang tidak diterima. Jadi ada unsur kesengajaan gitu loh. Jadi seolah-olah memang disengaja memang kesalahan itu. Ya kalau lupa khilaf itu kan manusia, tapi kalau menyengaja ini namanya tanda-tanda taubatnya tidak diterima atau belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekilas seperti itu. Kemudian tentang berjamaah. Tentang berjamaah ini memang seorang imam harus bijaksana. Tidak boleh terlalu lama, juga tidak boleh terlalu cepat. Ya. Kalau terlalu lama, kasihan yang tua-tua mungkin tidak tahan berdiri terlalu lama. Maka ketika saya sholat hajat misalnya, sholat hajat ada yang biasa saya lakukan sendiri, tetapi ketika saya berjamaah dengan istri saya atau jamaah yang lain, itu saya bilangi dulu, jamaah sholat hajat ini agak lama loh, siapa benda misalnya. Kenapa? Baca surat Al-Ikhlasnya 100 kali setelah Al-Fatihah. Ya, kalau tidak siap berdiri, duduk saja. Nah, sholat sunnah kan boleh dengan duduk, misalnya harus begitu. Begitu juga sholat tasbih misalnya. Sholat tasbih kan lama baca tasbihnya ya. Ketika i'tidal, ketika ruku, baca tasbih selain subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mimma syi'ta min syai'in ba'du, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kan lama ya. Sampai 300 tasbih dalam 4 rakaat. Itu harus kesepakatan dulu dengan makmumnya gitu. Artinya kita ini mau sholat tasbih, berdirinya agak lama, rukuknya agak lama, sujudnya agak lama. Apa sudah siap? Siap misalnya. Ya baru kita laksanakan. Tetapi sholat fardu tidak boleh ditawar-tawar lagi. Minimal kita membaca tasbih ketika ruku, ketika sujud itu sekali minimal. Sunnahnya sampai tiga kali. Maka biqadri subhanallah
Itu yang dimaksud dengan tumak nina. Minimal baca subhanallah itu sekali. Tapi sempurnanya tiga kali. Begitu. Kalau jadi imam bagaimana? Baca sekali aja biar cepat. Jangan, karena ada makmum yang ingin membaca tiga kali. Gitu, ndak boleh terlalu cepat karena makmumnya ingin baca 3 kali, ndak ngejar jamaahnya. Baca Fatihahnya jadi imam, cepatkan saja. Jangan, karena ada makmum yang ingin baca Fatihah dengan tartil, dengan wakaf. Karena sunnahnya itu baca Fatihah ketika sholat itu Bismillahirrahmanirrahim, ayatan-ayatan. Alhamdulillahirabbil alamin, satu ayat berhenti. Ar-Rahmanirrahim, satu ayat berhenti. Maliki yaumiddin, satu ayat berhenti. Itu sunnahnya. Boleh saja diwasol misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan wasol ya. Tapi kalau jadi imam ya lebih baik sunnahnya ayatan-ayatan membaca Fatihah sehingga makmumnya itu ngejar gitu. Seperti yang kasus tadi itu biar bisa mengimbangi begitu. Kalau soal wiritan sudah salam ini, saya pernah diingatkan juga atau semacam ditegur gitu. Saya sebenarnya imam itu yang baik ya. Imam itu setelah wiritannya, setelah assalamualaikum warahmatullah, langsung menghadap makmum begini. Dari sini langsung menghadap ke sini. Bukan hanya separuh ya. Bukan hanya separuh, itu yang baik. Nanti menghadap ke jamaah sebenarnya. Kenapa ya kok Rasulullah seperti itu kalau salat jamaah? Karena sambil melihat makmumnya, siapa yang tidak jamaah hari ini itu? Siapa yang tidak jamaah hari ini? Kemudian didatangi oleh Rasulullah seperti seorang sahabat Sa'labah ya. Dulu ketika miskin rajin berjamaah, tetapi karena minta doa kepada Rasulullah supaya kaya, diberi kekayaan, kambingnya banyak sekali. Sehingga lama-lama jarang berjamaah karena sibuk ngurus kambingnya gitu. Rasulullah tahu karena setiap habis sholat assalamualaikum warahmatullah dilihat, jamaah mana ini yang tidak hadir, mana yang tidak hadir gitu. Itu begitu kalau zaman Rasulullah. Kita tegur. Kalau zaman sekarang kita tegur ini kira-kira gimana ya? Repot juga kalau belum akrab itu, kemarin tidak jamaah gitu kan gitu ya. Ya kita tegur dengan kita ajak bersama seperti itu. Maka zikirnya ada yang mengartikan ini sebenarnya salah mengartikan. Maksudnya Rasulullah itu kalau sudah menghadap ke jamaah, udah silahkan bebas sudah. Mau pulang silahkan pulang, mau makan silahkan makan begitu. Jangan zikir itu sampai selesai, katanya, saya ditegur begitu, sampai selesai, sampai doa, itu seolah-olah mengekang makmum gitu loh, seolah-olah mengekang makmum gitu. Saya tetap tidak memakai pendapat dia. Saya ibarat imam itu mengemudi sampai ke terminal, saya antarkan sampai ke terminal, sampai ke pelabuhan, sampai ke bandara seperti itu. Tapi silahkan makmum yang berhenti sebelum terminal silahkan makmum yang berhenti sebelum pelabuhan atau bandara silahkan, sepertinya seperti itu. Bukan berarti kok memaksa harus mengaminkan doa saya, tidak gitu ya. Mungkin itu ya Bapak, mudah-mudahan semuanya dapat memahami kaifiyah tentang jamaah supaya ada tartib. Tidak boleh mendahului atau mengakhiri, terutama dalam sholat jamaah itu ketika salam yang kedua belum selesai ya. Salam yang pertama kan wajib, assalamualaikum warahmatullah, kemudian assalamualaikum warahmatullah, salam yang kedua.
Jangan sampai makmum ini mendahului salam yang kedua imamnya. Gitu. Imam belum salam kedua, makmum sudah duduk begini. Sudah duduk begini. Ada juga yang seperti itu. Kelihatannya sejak tadi berjamaah, tapi keutamaan berjamaah tidak mendapat. Akhirnya tidak mendapat pahala 27 derajat gitu. Mungkin demikian ya, karena insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi kajian kuliah subuh nusobah, insya Allah di di mana? Oh, di Darul Falah ya, di Darul Falah. Insya Allah pengurusnya juga hadir, dan insya Allah untuk selanjutnya biasanya setelah itu di Sungai Gali Pak Kiai ya. Setelah dari Simpang 4 di mana biasanya? Ya? Oh iya, Tafid ya, setelah Tafid baru insya Allah Sungai Gali. Oke, demikian mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat dan menambah keilmuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum doa, mari kita beristighfar. Doa kami mohon kepada Bapak Kiai Masrai untuk nanti memimpin doa. Mari kita beristighfar dulu, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal baraya, astaghfirullah minal khadaya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khadaya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari wa du'ai syahidun li biftiqari wa amdihali. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khadaya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Walihada siri ad'u fi yasari wa isari, ana abdun sara fakhri dimna faqri wa dirari. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khadaya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Ya ilahi wa maliki, anta ta'lam kaifa khali wa bima qad halla qalbi min humumin wasdighali. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khadaya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Fadun darikni biludufin minka ya maulal mawali, ya karimal wajhisna qabla ayya
علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يلزم العسر وياتي بالذي نرجو جميعا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا قريبا يا مجيبا يا سميعا يا عليما قد حققت لأجلي وخضوعي وانكساري أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا الله يا محمد يا أبا بكر الصديق يا عمر عثمان وعلي سيدي فاطمة بنت رسولي أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا نسدك نسدك Silakan, monggo Pak Kiai. Amin amin amin. 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 Allahumma sholli. Amin. 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 Allahumma sholli. Kami akhiri, sebelumnya kami beritakan juga kepada para jamaah yang ingin membayar tabungan kurban atau yang mau mendaftar sekalipun, dipersilakan kepada Bapak
Haji Sulaiman atau dengan yang mendaftar dengan Bapak Nuruddin. Dan perlu ketahui untuk pertemuan selanjutnya minggu depan insya Allah di Masjid Al Falah Simpang 4 ya Pak pengurusnya. Darul Falah ya, Darul Falah. Kebetulan pengurusnya juga hadir semua. Mungkin demikian kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.